Bung Toel kena doxing, langsung lapor polisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengamat sepak bola ternama, Tommy Welly, yang lebih dikenal sebagai Bung Toel, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah melaporkan kasus doxing yang menimpa dirinya dan keluarganya. Insiden ini mencuat ketika Bung Toel melayangkan kritik terhadap mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, yang tampaknya memicu reaksi keras dari sejumlah pihak. Namun, apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana Bung Toel merespons situasi ini? Awal mula insiden. Kisah ini bermula pada 17 Desember 2024, ketika Bung Toel mulai menerima serangkaian ancaman dan serangan personal setelah menyampaikan kritiknya terhadap kinerja Shin Tae-yong. Kritik tersebut, yang disampaikan melalui media sosial dan wawancara, berfokus pada penilaian profesional terkait strategi dan hasil yang dicapai oleh STY bersama timnas Indonesia. Namun, reaksi dari sebagian pihak tak hanya berupa perdebatan di dunia maya. Bung Toel mengungkap bahwa data pribadinya, termasuk informasi sensitif seperti alamat rumah dan nomor telepon, mulai disebarluaskan di media sosial. Tak hanya itu, keluarganya juga menjadi sasaran dengan berbagai cara, mulai dari panggilan telepon tak dikenal, pesan bernada ancaman, hingga paket cot, cash on delivery, misterius yang terus berdatangan. Laporan ke polisi. Merasa privasinya dan keselamatan keluarganya terancam, Bung Toel akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada 17 Januari 2025. Laporan tersebut tercatat dengan nomor LPB 397-I-2025 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, Bung Toel menyertakan bukti berupa tangkapan layar ancaman di media sosial, rekaman panggilan telepon, dan dokumentasi paket cot yang diterima keluarganya. Ini bukan lagi soal saya sebagai individu, tetapi juga menyangkut keamanan keluarga saya. Doxing seperti ini adalah pelanggaran serius terhadap privasi, ujar Bung Toel saat diwawancarai media. Apa itu doxing? Doxing adalah tindakan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang tanpa izin, biasanya dengan tujuan untuk merugikan atau mengintimidasi. Dalam dunia digital yang semakin terkoneksi, doxing menjadi ancaman nyata yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan fisik bagi korban. Kasus Bung Toel menyoroti betapa seriusnya ancaman ini, terutama bagi figur publik yang sering menjadi pusat perhatian dan kritik. Privasi, yang seharusnya menjadi hak fundamental, dapat dengan mudah dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Respon publik. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, termasuk komunitas sepak bola. Banyak yang menyayangkan tindakan doxing ini, karena dianggap melampaui batas kritik yang sehat. Beberapa tokoh olahraga dan netizen menunjukkan solidaritas kepada Bung Toel, menegaskan bahwa perbedaan pendapat tidak seharusnya berujung pada serangan personal. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi melibatkan keluarga dan menyebarkan data pribadi itu jelas salah. Ini harus dihentikan, ya tulis seorang pengguna Twitter. Langkah selanjutnya. Pihak kepolisian menyatakan akan menindaklanjuti laporan ini dengan serius. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan melaporkan segala bentuk pelanggaran privasi. Sementara itu, Bung Toel tetap menunjukkan sikap tegar. Dia menegaskan bahwa insiden ini tidak akan menghentikannya untuk terus memberikan kritik konstruktif demi kemajuan sepak bola Indonesia. Namun, dia juga berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Pelajaran dari kasus ini. Kasus yang menimpa Bung Toel memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menjaga etika dalam berdiskusi, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Kebebasan berpendapat adalah hak yang harus dihormati, tetapi tindakan melanggar privasi dan menyerang secara personal tidak dapat dibenarkan. Di era digital ini, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi mereka dan menghormati privasi orang lain. Semoga kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan menjaga interaksi yang sehat, tanpa melibatkan intimidasi atau ancaman. Bagi Bung Toel, langkahnya melaporkan kasus ini ke polisi adalah bukti bahwa ia tidak akan tinggal diam menghadapi pelanggaran ini. Dengan perhatian dan dukungan publik, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan insiden seperti ini tidak akan terulang kembali.